Welcome back in this e-course. Jadi pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, adik-adik sudah paham kan tentang apa arti dari komunikasi dan apa saja yang menjadi pilar-pilar dalam komunikasi. Kalian masih ingat kan bahwa ada 3 V yang menjadi pilar dalam komunikasi. V yang pertama itu adalah verbal, kemudian V yang kedua itu adalah visual, dan V yang terakhir itu adalah vokal. Nah, adik-adik perlu memahami materi-materi tersebut karena itu akan membantu kalian dalam memahami materi yang akan kakak sampaikan pada hari ini. Oke, hari ini saya Dita Savitri Munandar akan menyampaikan kepada adik-adik tentang prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Nah, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam berkomunikasi? Let's check it. Jadi, di sini terdapat 12 prinsip-prinsip dan berkomunikasi. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi merupakan proses simbolik. Nah, setiap komunikasi yang dilakukan oleh seseorang itu tentunya melibatkan pemberian ataupun pertukaran simbol atau tanda-tanda. Nah, simbol atau tanda-tanda yang dimaksud di sini itu dapat berupa kata-kata yang disampaikan secara verbal, dapat berupa perilaku yang disampaikan secara nonverbal, dan dapat pula berupa objek yang tentunya makna tersebut telah disepakati oleh yaitu dari komunikator maupun dari pihak komunikan. Nah, adapun prinsip yang kedua itu adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, adik-adik perlu ketahui nih bahwasanya setiap perilaku yang ditampakkan oleh adik-adik itu memiliki potensi untuk ditafsirkan oleh teman-temannya. Perilaku yang dimaksud ini bisa saja dilihat dari gerak-gerik tubuhnya adik-adik, bisa saja dilihat dari raut wajahnya karena itu akan bisa ditafsirkan oleh teman-temannya. Meskipun sebenarnya pada saat itu kita sedang tidak ingin menyampaikan komunikasi apapun dalam bentuk verbal. Misalnya nih ketika adik-adik ini menampakkan gerak-gerik ataupun ekspresi wajah tersenyum, berarti ataupun orang lain ini akan cenderung menafsirkan bahwa pada saat itu kalian sedang berbahagia. Begitupun dengan ketika adik-adik menampakkan ekspresi ataupun raut wajah cemberut. Cenderungnya orang lain akan mempersepsikan atau menafsirkan bahwa saat itu Anda sedang marah atau bahkan ngambek. Bahkan perilaku diam ataupun sikap diam pun orang lain akan cenderung bisa saja menafsirkan bahwa saat itu Anda sedang malu ataupun segan. Adapun prinsip yang ketiga itu adalah komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Apa sih sebenarnya dimensi isi dan dimensi hubungan ini? Nah, setiap komunikasi itu kan tentunya memiliki konten ataupun isi dari pesan tersebut. Nah, dimensi isi ini merujuk pada hal apa yang kita sampaikan kepada pihak komunikan. Begitupun dengan dimensi hubungan. Nah, dimensi hubungan ini merujuk pada bagaimana cara kita menyampaikan isi pesan tersebut. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana intonasi kita dalam menyampaikan pesannya, bagaimana logat kita, dan bagaimana artikulasinya, dan semacamnya ketika kita berkomunikasi kepada pihak komunikan. Adapun prinsip yang keempat itu adalah komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Nah, adik-adik perlu ketahui nih bahwasanya komunikasi yang dilakukan ini bisa saja terjadi dalam tingkat kesengajaan. Komunikasi tidak bisa saja berlangsung dari yang tidak disengaja sama sekali hingga pada komunikasi yang benar-benar kita rencanakan atau disadari. Kita meskipun sebenarnya pada saat kita tidak sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan sama sekali namun dari perilaku kita sangat berpotensi untuk ditafsirkan oleh orang lain seperti yang telah saya jelaskan tadi pada prinsip yang kedua. Adapun prinsip selanjutnya itu adalah komunikasi, yaitu komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu. Apa sih arti dari
dari prinsip ini. Nah, prinsip ini mengasumsikan bahwasanya pesan yang dikirim kepada pihak komunikator, baik itu secara verbal maupun nonverbal, itu akan disesuaikan dengan konteks ruang, waktu maupun tempat di mana kita menyampaikan pesan kita. Nah, tempat ini berarti di mana ataupun lokasi komunikasi tersebut berlangsung. Sedangkan ruang itu bisa saja merujuk pada seberapa tinggi suhu ataupun intensitas cahaya pada saat kita berkomunikasi. Sedangkan waktu ini merujuk pada kapan pesan tersebut disampaikan. Adapun prinsip yang keenam itu adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, jadi dalam sesuai dengan yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya setiap komunikasi kan tentunya memiliki tata krama. Pun dalam organisasinya kalian nih, dalam organisasi OSIS, pasti ada hal ataupun ada aturan tata krama yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam berkomunikasi. Karena ketika kita mematuhi ataupun melakukan sesuai dengan aturan, maka komunikasi itu akan berjalan dengan lancar. Nah, sikap yang akan dilakukan ini tentu dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu, karena kita sudah tahu nih kan kita sudah tahu nih apa yang menjadi aturan dalam organisasi tersebut ketika berkomunikasi, maka kita sudah dapat secara otomatis kita sudah dapat memprediksikan kira-kira bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada anggota lain agar sesuai dengan aturan ataupun tata krama yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi, khususnya organisasinya kalian, yaitu OSIS. Kemudian, adapun prinsip yang ketujuh itu adalah komunikasi bersifat sistematik. Mengapa demikian? Karena dalam setiap komunikasi itu tentunya melibatkan dua sistem, yaitu sistem internal dan eksternal. Khusus untuk sistem internalnya sendiri itu mencakup segala hal yang kita sampaikan kepada pihak komunikan, sedangkan sistem eksternalnya itu mencakup bagaimana situasi lingkungan pada saat kita menyampaikan informasi. Nah, kedua faktor ini mencakup latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, bahkan lingkungan pendidikan kita. Nah, adapun prinsip yang ke-8 itu adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasi tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini menjelaskan bahwa kesamaan latar seperti suku, pendidikan, itu akan membantu adik-adik untuk lebih mudah berkomunikasi. Misalnya nih, ketika adik-adik berkomunikasi dengan orang sesukunya, seumpamanya adik-adik berkomunikasi dengan sesama anak Makassar. Jadi secara otomatis adik-adik itu kalian itu kan lebih mudah untuk melakukan komunikasi karena sudah memahami apa sih sebenarnya makna simbol ataupun kata-kata yang disampaikan oleh sesama kalian dari sesama suku. Adapun prinsip yang ke-9 itu adalah terkait komunikasi ini bersifat non-sequence. Maksud dari non-sequence ini adalah komunikasi ini tidak hanya berlangsung dari satu arah saja, karena komunikasi ini kan tentunya melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan kita telah dikirim dan diterima oleh pihak komunikan serta dapat dimengerti, karena kan sudah diberikan respon ya. Kemudian adapun prinsip-prinsip yang ke-10 itu adalah komunikasi bersifat prosesial dan dinamis dan transaksional. Nah, komunikasi itu merupakan proses yang berkelanjutan di mana setiap pihak yang berkomunikasi, baik dari komunikator maupun dari pihak komunikan, itu saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, hal tersebut terlihat dari bagaimana proses penyampaian dan penerimaan informasi tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang ke-11 itu adalah komunikasi bukan pansea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwasanya komunikasi itu bukanlah merupakan satu-satunya solusi dalam pemecahan masalah, karena komunikasi itu hanya bagian dari salah satu faktor pendukung saja dalam menyelesaikan. Jadi perlu ditekankan ya bahwa komunikasi itu bukan menyelesaikan masalah, tapi dia salah satu faktor pendukungnya.
Adapun prinsip yang terakhir itu adalah komunikasi bersifat irreversibel. Nah, maksudnya itu tiap orang yang berkomunikasi itu tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat dari pesan yang dikirim. Nah, pesan yang telah disampaikan ini tidak bisa dikendalikan ataupun bahkan tidak bisa dihilangkan pengaruhnya oleh pihak komunikator. Jadi itu saja terkait prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Selanjutnya adik-adik silahkan simak materi selanjutnya agar adik-adik bisa memahami materi secara keseluruhan tentang communication skill training. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.